Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Syria ingin membahas tentang negara Syria yang beranggotakan Marfian Tela Masona, Niswah Kunita Aizara, dan Zakia Zilmi. Jadi, Suriah atau dengan nama resmi Republik Arab Suriah atau Al-Jumhuriyah atau Al-Arabiyah As-Suriah adalah sebuah negara di Asia Barat, dan nama Suriah secara historis merujuk ke wilayah yang lebih luas, yang secara luas identik dengan Levant dan dikenal dengan bahasa Arab sebagai Al-Sham. Suriah merupakan negara Republik Kesatuan yang terdiri dari 14 kegubernuran dan merupakan satu-satunya negara yang secara politik mendukung Ba'athisme. Jadi, di negara pembahasan negara Syria ini, kami akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, sejarah Syria, yang kedua, geografi, yang ketiga, politik, yang keempat, ekonomi, dan yang terakhir, budaya dan iklim. Nantikan pembahasan kami. Yang pertama, sejarah Suriah. Suriah tampaknya datang dari nama kekaisaran Neo-Assyria yang didirikan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Suriah modern meraih kemerdekaan pada 1946 setelah masa penjajahan Prancis pada tahun 1917 sampai dengan 1920 dan mandat dari 1920 hingga 1946. Pada 1958, Republik Suriah menjadi bagian dari Republik Arab Bersatu. Namun, pada 1961 menarik diri dari federasi tersebut. Jadi, Suriah diakui sebagai salah satu peradaban di dunia yang dimulai sejak 1000 tahun sebelum Masehi, sehingga sangat kaya akan sejarah dan keragaman budayanya. Peradaban besar yang pernah menempati wilayah Suriah antara lain ada Aremia, Akkadia, Assyria, Babilonia, Persia, Makedonia, Yunani, Armenia, hingga Kekaisaran Romawi. Kemudian, pada abad ke-7, peradaban Islam memasuki wilayah Suriah melalui kekuasaan dinasti Umayyah yang kemudian diteruskan oleh dinasti Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, serta Ottoman. Setelah runtuhnya dinasti Ottoman, Suriah beranjak menjadi bentuk negara modern dan mengalami banyak perubahan. Perubahan dimulai pada saat Republik Suriah yang merdeka dari Prancis sejak 1945 bergabung dengan Mesir untuk membentuk Republik Persatuan Arab atau RPA pada tahun 1958 dan kemudian pada 1961 Suriah memisahkan diri dari RPA ini dan kemudian memiliki nama baru yaitu Republik Arab Suriah hingga saat ini. Kemudian yang kedua adalah geografi. Suriah terletak di Asia Barat, bersebelahan dengan Laut Mediterania antara Lebanon dan Turki. Suriah terdiri dari daerah tinggi kering meskipun bagian barat laut yang bersebelah dengan Laut Tengah Hijau. Sungai Efrat, sungai paling penting di Suriah, melintasi negara ini di timur. Dan juga Suriah ini dianggap sebagai negara salah satu dari 15 negara yang dianggap termasuk ke dalam tempat berawalnya tamadun atau Cradle of Civilization. Suriah juga terletak di timur tengah di antara Laut Mediterania di barat dan Mesopotamia di timur. Dan memiliki batas selatan dengan Yordania, timur dengan Irak, utara dengan Turki, dan barat dengan Lebanon dan Israel. Kemudian politik. Jadi politik Suriah dia menggunakan bentuk republik semi presidensial dengan multipartai seperti keluarga Presiden Bashar al-Assad dan Partai Sosial Arab Ba'ath menguasai dunia perpolitikan Suriah sejak gerakan korektif Suriah. Jadi Partai Ba'ath ini adalah partai yang berkuasa di Suriah dan berkonstitusi Suriah tahun 1973. Sebelumnya menyatakan bahwa Partai Ba'ath Sosial Arab memimpin masyarakat dan negara. Jadi setidaknya 167 kursi dari 250 anggota parlemen menjadi Forum Progresif Nasional yang merupakan koalisi Partai Ba'ath dan beberapa partai sekutu yang jauh lebih kecil. Kemudian ekonomi.
Selanjutnya ekonomi. Pada tahun 2015, ekonomi Suriah bergantung pada sumber pendapatan yang tidak dapat diandalkan secara inheren seperti menyusutnya bea cukai dan pajak penghasilan yang sangat didukung oleh jalur kredit dari Iran. Jadi Iran diyakini menghabiskan antara 6 miliar dan US 20 miliar setahun untuk Suriah selama Perang Saudara Suriah. Ekonomi Suriah telah berkontraksi 60% dan pound Suriah telah kehilangan 80% nilainya, dengan ekonomi menjadi bagian beban usaha milik negara dan sebagai ekonomi perang. Jadi, pada awal Perang Saudara Suriah yang sedang berlangsung, Suriah diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Pada tahun 2010, Suriah tetap bergantung pada sektor minyak dan pertanian. Sektor minyak memberikan sekitar 40% pendapat ekspor. Ekspedisi lepas pantai yang terbukti menunjukkan bahwa ada sejumlah besar minyak di dasar laut Mediterania antara Suriah dan Siprus. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai iklim dan budaya di negara Syria. Yang pertama, mengenai iklim. Di Suriah, musim kering terjadi pada bulan Mei ke bulan Oktober, sedangkan musim panas dan musim dingin yang sangat jarang terjadi. Di pantai, saat musim panas, maka cuacanya akan terasa panas dan lembab dengan suhu rata-rata 29 derajat Celcius. Namun, ketika musim dingin, daerah ini mempunyai suhu minimal hariannya 10 derajat Celcius. Dan wilayah yang terletak di ketinggian di atas 600 meter akan terasa dingin saat musim panas, seperti wilayah Slunfeh dan Mashtan al-Hilu. Dan wilayah ini menjadi lokasi wisata favorit penduduk lokal karena cuacanya yang terasa dingin walaupun saat musim panas. Dan di Aleppo, salah satu wilayah di negara Suriah, di arah utara barat, suhu rata-rata pada bulan Agustus mencapai 30 derajat Celcius. Sedangkan pada bulan Januari suhunya sekitar 4,4 derajat Celcius. Mirip dengan wilayah Damaskus. Nah, selanjutnya tentang budaya di negara Syria. Syria, sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, memiliki sejarah dan budaya yang sangat kaya. Tanah ini telah menjadi pusat peradaban sejak ribuan tahun yang lalu, dan banyak situs bersejarah yang masih tersisa hingga hari ini. Suria adalah sebuah masyarakat tradisional dengan sejarah budaya yang panjang. Pengaruhnya merasuk pada keluarga, agama, pendidikan, dan disiplin diri, serta budi pekerti. Cita rasa kebudayaan Suriah tertuang pada seni, musik, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menjabarkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara Syria. Yang pertama, seni dan sastra. Sebagaimana yang kita ketahui, seni dan sastra adalah bentuk ekspresi manusia yang memiliki nilai estetika dan intelektual. Keduanya melibatkan kreativitas dan imajinasi manusia untuk mengkomunikasikan gagasan, emosi, dan pengalaman melalui berbagai medium. Begitu pula yang dilakukan di negara Suriah. Mereka mengkomunikasikan gagasannya, emosi, dan pengalamannya melalui seni dan sastra yang mereka buat. Nah, kebudayaan lainnya yaitu melalui masakan. Masakan budaya Syria mencerminkan keragaman etnis dan sejarah panjang negara tersebut. Kelezatan hidangan-hidangan Syria dan penggunaan rempah-rempah yang kaya menciptakan kombinasi rasa yang unik dan memuaskan. Mencoba hidangan-hidangan ini memungkinkan kita untuk merasakan warisan kuliner yang kaya dan menghargai keanekaragaman budaya yang ada di Syria. Masakan budaya Syria adalah cerminan dan sejarah geografi dan keberagaman etnis di negara tersebut. Masakan Syria
mencakup berbagai hidangan yang kaya rasa, aroma, serta teksturnya. Masakan Syria terdiri dari pengaruh Timur Tengah. Mengapa? Karena masakan Syria memiliki banyak kesamaan dengan masakan Timur Tengah lainnya. Rempah-rempah seperti jintan, kayu manis, kardamom, dan adas manis digunakan secara luas untuk memberikan cita rasa yang khas. Minyak zaitun, bawang putih, dan lemon juga menjadi bahan utama dalam banyak hidangan. Nah, masakan Syria juga adalah meze. Meze adalah tradisi populer di Syria, di mana hidangan-hidangan kecil disajikan sebagai hidangan pembuka. Termasuknya hummus atau puree kacang Arab, juga mutabal atau puree terong panggang, juga tabouleh atau campuran seledri, daun mint, bawang, dan bulgur. Ada juga falafel, yaitu bola kacang Arab goreng, dan banyak lagi. Meze memberikan kesempatan untuk mencicipi berbagai hidangan dalam satu waktu. Shawarma dan kebab juga termasuk masakan Syria. Shawarma dan kebab adalah hidangan daging yang populer di masakan Syria. Shawarma terbuat dari daging domba atau daging ayam yang dipanggang secara vertikal dan dilayani dalam roti pita sebagai saus dan sayuran. Adapun kebab dapat terdiri dari daging domba, ayam, atau sapi yang dipanggang atau seringkali disajikan dengan nasi, roti, atau sayuran. Masakan Syria selanjutnya adalah makanan tradisional. Ada beberapa hidangan tradisional Syria yang patut dicoba. Misalnya, kabsa. Kabsa adalah hidangan nasi dengan daging yang biasanya digunakan adalah daging domba yang dimasak dengan rempah-rempah dan sering dihidangkan dengan kismis dan kacang-kacangan. Ada juga mansaf. Mansaf adalah hidangan daging domba yang disajikan dengan nasi dan saus yogurt. Makanan tradisional juga ada sayadiyeh. Adalah makanan nasi dengan ikan yang diberi rempah-rempah dan dimasak dengan kaldu ikan. Masakan Syria juga ada makanan penutup. Syria juga memiliki berbagai makanan penutup yang lezat, seperti halawat el-jib adalah makanan penutup populer yang terbuat dari keju yang digulung dengan adonan manis dan disajikan dengan sirup mawar. Ada pula makanan penutupnya seperti basbousa, merupakan kue semolina manis yang disiram dengan sirup manis. Ada pula kunafah, adalah hidangan penutup terkenal yang terdiri dari adonan crispy yang diisi dengan keju dan dituangi dengan sirup manis. Nah, itulah beberapa masakan yang menjadi kebudayaan di negara Syria. Beralih kepada kebudayaan atau budaya negara Syria yang lain, yaitu musik dan tarian. Musik dan tarian merupakan bagian integral dan budaya Syria yang kaya dan beragam. Musik dan tarian Syria mencerminkan sejarah, tradisi, dan pengaruh etnis yang berbeda di negara tersebut. Nah, di musik dan tarian terdiri dari beberapa bagian. Untuk musik, yang pertama ada gaya musik Arab. Musik Syria memiliki akar dalam tradisi musik Arab yang luas. Alat musik tradisional seperti oud, alat musik petik, qanun, alat musik petik berbilah, ney, seruling bambu, dan tabla, drum, digunakan dalam pengiringan musik. Musik Arab Syria seringkali memiliki melodi yang indah, ritme yang kompleks, dan vokal yang menghayati. Musik Syria selanjutnya adalah muasyahat. Muasyahat adalah genre musik yang terkenal di Syria. Ini adalah musik klasik Arab dengan pengaruh Spanyol yang diiringi dengan paduan suara dan alat musik tradisional. Muasyahat biasanya dipentaskan dalam berbahasa Arab dengan tema-tema cinta dan keindahan. Dan yang terakhir, musik Syria adalah musik Sufi. Sufisme
adalah aliran spiritual dalam Islam, dan musik sufi memiliki peran penting dalam praktik-praktik keagamaan di Syria. Musik sufi menggunakan nyanyian yang puitis dan musik yang membangkitkan transendensi. Alat musik seperti rebab atau biola dua senar, oud, dan tablah sering digunakan dalam musik sufi. Nah, selanjutnya ada tarian. Tarian Syriah terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama, dabke. Apa itu dabke? Dabke adalah tarian rakyat yang populer di Syria. Tarian ini biasanya dilakukan dalam kelompok dengan orang-orang yang bergandengan tangan, membentuk lingkaran atau formasi. Tarian ini melibatkan gerakan kaki yang cepat dan ritmis dengan para penari yang melompat-lompat dan menggoyangkan tubuh mereka dengan semangat. Tarian dabke memiliki gerakan yang energik dan menggabungkan langkah-langkah kaki, loncatan, dan tepukan tangan yang menggembirakan. Dabke juga sering dilakukan dalam acara-acara sosial, perayaan, dan pernikahan. Selanjutnya ada tarian Bedouin. Tarian tradisional Bedouin juga memiliki tempat istimewa dalam budaya Syriah. Tarian ini melibatkan gerakan yang lembut dan gemulai, menggambarkan kehidupan nomaden dan hubungannya dengan alam. Yang terakhir ada tarian klasik. Selain tarian rakyat, Syria juga memiliki tradisi tarian klasik yang dipengaruhi oleh budaya Arab dan Timur Tengah. Tarian klasik ini sering menggunakan gerakan yang lemah lembut, elegan, dan menggambarkan cerita-cerita cinta atau mitologi. Nah, itulah beberapa pembagian dari musik dan tarian di Syria. Musik dan tarian Syria memainkan peran penting dalam membawa orang bersama, merayakan tradisi, dan mengungkapkan identitas budaya. Mereka menyampaikan cerita, emosi, dan semangat dari masyarakat Syria melalui ekspresi artistik yang unik dan menghibur. Musik dan tarian budaya Syria mengundang partisipasi dan kegembiraan, serta menjadi sarana penting untuk memelihara budaya, warisan, dan memperkuat identitas bangsa dan negara Syria. Mereka memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Syria dan terus menjadi pusat perhatian dalam perayaan dan acara sosial di negara Syria tersebut. Nah, kebudayaan atau budaya Syria yang lainnya adalah kehidupan keberagamaan. Kehidupan beragama merupakan bagian integral dari budaya Syria yang mencerminkan keragaman etnis dan agama di negara tersebut. Syria adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut Islam. Namun, terdapat komunitas Kristen yang signifikan juga, serta minoritas agama lainnya seperti Druze, Alawite, dan Yazidi. Islam merupakan agama mayoritas di Syria, dengan mayoritas penganut Sunni. Syariat Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Syria, termasuk dalam praktik keagamaan, adat istiadat, dan etika sosial. Masjid-masjid menjadi pusat kehidupan beragama di setiap komunitas, tempat untuk salat, pembelajaran agama, dan pertemuan masyarakat. Untuk Kristen, Syria memiliki sejarah yang kaya dalam tradisi Kristen. Terdapat berbagai denominasi Kristen di negara Syria ini, termasuk Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Gereja-gereja dan katedral yang indah menjadi pusat kehidupan beragama bagi umat Kristen, tempat ibadah, perayaan liturgi, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain Islam dan Kristen, terdapat minoritas agama lainnya di Syria. Druze adalah komunitas agama yang unik dengan keyakinan yang berbeda dari Islam dan Kristen. Alawite dan Yazidi juga merupakan minoritas agama yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Nah,
Kehidupan beragama di negara Syria yang terdiri dari Islam, Kristen, dan minoritas Islam yaitu Druze, Alawite, dan Yazidi. Mereka memiliki toleransi dan eksistensi serta perayaan agama. Toleransi dan eksistensi meskipun konflik dan ketegangan politik yang terjadi di Syria, terdapat sejarah panjang toleransi dan koeksistensi antara berbagai kelompok agama di negara ini. Masyarakat Syria sering kali hidup bersama dalam harmoni, menghormati keyakinan dan tradisi agama satu sama lain, serta berpartisipasi dalam perayaan dan acara keagamaan bersama. Adapun mengenai perayaan agama, Syria merayakan berbagai perayaan agama yang penting bagi komunitas agama yang berbeda. Misalnya Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan oleh umat Muslim, Natal dan Paskah dirayakan oleh umat Kristen, dan perayaan Druze dan Yazidi memiliki tanggal penting dalam kalender agama mereka sendiri. Kehidupan beragama di budaya Syria mencerminkan pluralitas dan keragaman agama yang ada di negara tersebut. Meskipun perang dan konflik telah menghadirkan tantangan bagi kehidupan agama di Syria. Masyarakat Syria berusaha untuk memelihara toleransi, kerukunan, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Keberagaman agama adalah salah satu aspek penting dalam warisan budaya Syria yang memberikan identitas yang kuat bagi masyarakatnya. Baiklah, sampailah kita di penghujung. Terima kasih, syukron. Ini yang bisa kami sampaikan dalam pembahasan negara Syria kali ini. Saya mewakili teman-teman kelompok saya, Marfian Tilamasano dan Niswah Konita Izaro. Memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.